Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Intan Nuraini dengan NIM F12312510228. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya di mata kuliah secara Asia Selatan yang diampu oleh Bapak Eko Wahyu Junaidi MPD. Jadi dengan judul materi yaitu Perkembangan Peradaban dan Politik Asia Selatan dari masa kuno hingga modern. Jadi saya sudah menyiapkan timeline-nya yang menyangkut 25 peristiwa penting. Jadi, yuk kita bahas. Pada tahun 3300 hingga 1300 sebelum Masehi lahirlah peradaban Lembah Indus. Kota Mohenjo-daro dan Harappa berdiri megah dengan sistem drainase yang canggih dan perdagangan yang ramai. Selanjutnya, tahun 2600 hingga 1900 sebelum Masehi, inilah puncak kejayaan Harappa. Sistem sanitase dan perencanaan kota Harappa lebih maju dari banyak kota di masa lalu. Selanjutnya, tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi, tibalah periode Weda. Bangsa Arya masuk ke India. Kitab suci Weda ditulis, sistem Varna atau kasta mulai terbentuk. Selanjutnya, tahun 1000 sebelum Masehi, datanglah era kerajaan Weda. Kerajaan-kerajaan kecil atau Janapada berkembang di dataran Gangga. Ritual yang menjadi tradisi mulai terbentuk. Selanjutnya, tahun 563 sebelum Masehi menjadi momen yang sangat penting karena momen lahirnya Siddhartha Gautama. Pangeran dari Nepal ini kelak menjadi Buddha, pendiri agama Buddha yang menyebar ke seluruh Asia. Selanjutnya yaitu antara tahun 527 hingga 500 sebelum Masehi terjadilah penjarahan Buddha. Di bawah pohon Bodhi, Siddhartha mencapai nirwana dan mengajak Dharma atau jalan tengah. Selanjutnya pada tahun 600 hingga 400 sebelum Masehi, agama Hindu berkembang pesat. Upanishad ditulis, konsep karma dan moksha semakin berkembang. Tahun 321 sebelum Masehi berdirinya Kekaisaran Maurya. Chandragupta Maurya menggulingkan dinasti Nanda dan mendirikan kerajaan pertama yang menyatukan India. Selanjutnya, pada tahun 268 hingga 232 sebelum Masehi berlangsunglah pemerintahan Asoka Agung. Setelah perang Kalingga, Asoka bertobat dan menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh Asia. Tahun 250 sebelum Masehi, Asoka mendirikan pilar-pilar agung. Asoka mendirikan prasasti batu berisi hukum dan aturan moral di setiap penjuru kerajaan. Tahun 320 Masehi, Kekaisaran Gupta berdiri. Chandragupta I mendirikan dinasti Gupta dan zaman keemasan India pun dimulai. Selanjutnya, antara 375 hingga 411 Masehi, inilah puncak Gupta. Era ilmu dan seni dimulai. Matematikawan Aryabhata menemukan angka 0 dan konsep bumi bulat. Seni dan sastra pun mekar. Tahun 311 Masehi, Islam masuk ke India. Muhammad bin Qasim menaklukkan Sind. Islam untuk pertama kali mendirikan kaki di benua India. Tahun 1026 Masehi, Kesultanan Delhi berdiri. Qutbuddin Aibak mendirikan Kesultanan Delhi, kesultanan Islam pertama yang menguasai India Utara. Nah, tahun 1300 hingga 1400 Masehi, Kesultanan Delhi mencapai puncaknya. Di bawah Alauddin Khalj, Kesultanan Delhi mencapai luas terbesar dan menolak invasi Mongol. Selanjutnya, tahun 1526 Masehi, Kekaisaran Mughal berdiri. Babur mengalahkan Ibrahim Lodi di Panipat dan mendirikan dinasti Mughal yang megah di India. Antara 1556 hingga 1605 Masehi, Akbar si raja toleran berkuasa. Akbar Agung menyatukan keberagaman budaya India dan menerapkan kebijakan din ilahi atau toleransi agama. Nah, tahun 1632 Masehi, Taj Mahal dibangun. Shah Jahan membangun Taj Mahal untuk mengenang istrinya Mumtaz Mahal, ikon cinta abadi dunia. Tahun 1600 Masehi, East India Company tiba. Inggris mendirikan EIC untuk berdagang di India. Selanjutnya, tahun 1858 Masehi, India resmi menjadi koloni Inggris. Setelah pemberontakan Sepoy tahun 1857, EIC bubar dan India langsung dikuasai mahkota Inggris atau British Raj. Nah, tahun 1885 Masehi, Kongres Nasional India berdiri. INC didirikan dan benih nasionalisme India mulai disemangat.
Nah, antara 1920 hingga 1948 Masehi, Gandhi dan gerakan non-kekerasan berjuang. Mahatma Gandhi memimpin Satyagraha dan gerakan pemboikotan produk Inggris. Selanjutnya, tahun 1940 Masehi, resolusi Lahore atau resolusi Pakistan direncanakan. Cina dan Liga Muslim menuntut negara terpisah untuk Muslim India Pakistan Resolution. Nah, tanggal 15 Agustus 1947, kemerdekaan India dan partisi. India merdeka dari Inggris, lalu terpecah menjadi India, Nehru, dan Pakistan, Jinnah. Selanjutnya, tahun 1971 Masehi, Bangladesh merdeka. Pakistan Timur memisahkan diri setelah perang berdarah dan menjadi Bangladesh dengan bantuan India. Dan kini, di abad 20 hingga 21, kawasan Asia Selatan modern terus berkembang. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan berkembang sebagai negara merdeka di SAARC. Nah, setelah melihat timeline, sekarang kita akan memahami keterkaitan antar peristiwa melalui peta konsep sejarah Asia Selatan. Mari kita ikuti alurnya. Yang pertama, dimulai dari geografi Asia Selatan. Lalu, geografi Asia Selatan membentuk peradaban awal yang bisa kita sebut sebagai peradaban lembah Indus tahun 3300 hingga 1300 sebelum Masehi. Lalu digantikan dengan periode Weda tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Dari periode tersebut melahirkan dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Dari kedua agama tersebut mendorong lahirnya Kekaisaran Maurya, Asoka Raja Maurya, dan Kekaisaran Gupta. Lalu muncul Islam di India tahun 711 Masehi, Kesultanan Delhi 1206 hingga 1526, dan Mughal tahun 1526 hingga 1857 Masehi. Nah, setelah itu direbut oleh East India Company tahun 1600 Masehi, kolonialisme British Raj, dan Inggris sang penjajah. Setelah itu muncullah gerakan dan beberapa tokoh yang memperjuangkan gerakan kemerdekaan. Kolonialisme India tahun 1885 hingga 1947, Gandhi, Nehru, dan Jinnah. Nah, dari gerakan tersebut muncullah partisi India-Pakistan pada tahun 1947 yang menghasilkan negara-negara modern di Asia Selatan seperti India modern, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. Itu adalah timeline sejarah Asia Selatan yang memuat beberapa peristiwa penting. Kesimpulan dari perkembangan sejarah Asia Selatan adalah sebagai berikut. Pertama, peradaban tua yang maju. Asia Selatan memiliki peradaban yang sangat tua. Sejak peradaban lembah Indus sekitar 3300 sebelum Masehi, kawasan ini sudah menunjukkan kecanggihan dalam sistem pemerintahan dan infrastruktur. Kedua, lahirnya agama-agama besar. Agama-agama besar dunia seperti Hindu, Buddha, dan Islam lahir dan berkembang pesat di Asia Selatan, memperkaya kehidupan spiritual masyarakatnya. Yang ketiga yaitu masa keemasan. Asia Selatan mengalami masa keemasan di bawah Kekaisaran Gupta dan Mughal dengan kemajuan luar biasa dalam seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dampak kolonialisme Inggris. Kolonialisme Inggris membawa dampak besar. Meskipun ada beberapa modernisasi, kolonialisme juga merampas sumber daya dan hak kemerdekaan rakyat Asia Selatan. Yang kelima yaitu perjuangan kemerdekaan. Nasionalisme India yang dipimpin Gandhi, Nehru, dan Jinnah berhasil mengusir penjajah. Namun, kemerdekaan datang dengan harga tinggi, yaitu partisi India-Pakistan yang menyebabkan jutaan kematian dan pengungsi. Keenam, Asia Selatan modern. Setelah merdeka, Asia Selatan berkembang dan menjadi negara-negara demokratis, termasuk India yang menjadi demokrasi federal terbesar di dunia. Sejarah Asia Selatan adalah sejarah peradaban yang kompleks dan kaya, penuh nilai spiritual, kejayaan, tantangan, dan semangat untuk terus maju. Demikian presentasi dari saya Safira Intan Nuraini, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.